Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harian Sulabi Prambe dari Prodi Teknik Informatika UIN Suskaryau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu subprogram. Subprogram adalah blok kode PL atau SQL yang dapat dipanggil dan digunakan kembali untuk menjalankan tugas tertentu. Apa sih itu store prosedur? Store prosedur adalah blok program SQL yang disimpan dan dijalankan di dalam database. Ia terdiri dari satu atau lebih pernyataan SQL dan logika pemrograman seperti if, loop, dan lain. Oke. Nah, sini kita buka dulu. Di sini saya sudah membuatnya. Cuma biar kita ulang saja. Nih, create, salah. Create. Oh, replace prosedur sapaan is. Terus sini begin. Di sini kita buat tbms outputnya. Line. Di sini kita buatnya itu kita buat welcome saja. Welcome. Oh, jangan lupa titik di atas ini titik satu. Lalu selesainya buat n titik koma lalu slash. Kalau kita salah Ctrl S untuk nge-save nih. Di ini terminal kita buat SQL plus username Habib, lalu kita buat set server output titik koma, lalu kita buat di sini ya quiz 1 slash quiz 1 SQL quiz 1 di sininya ya prosedurnya dia bisa ke create cuma nah, prosedurnya sudah ke create di sini. Lalu di sini untuk melihat apa saja, apa sih dibilang untuk kita lihat store prosedurnya. Ini pertama kita buat select object object select object select object name, lalu from user procedure. Nah, di sini muncul apanya? Outputnya nih untuk objeknya yang apa-apa saja. Lalu untuk memanggilnya ada dua cara, yaitu call dan execute. Kita coba yang call dulu. Pertama call sapaan koma. Nih, muncul untuk call-nya, baru yang execute sama saja sebenarnya. Beda execute. Sapaan koma. Nah, selesai. Di sini create or replace prosedur ini untuk memanggil sapaannya. Lalu DMS output lain ini untuk hasil output welcome-nya ini. Selanjutnya kita buat di sini. Nah, di sini udah saya sudah membuatnya tadi, cuma kita buat store procedure. Dia kodenya sama seperti ini, hanya beda untuk di bagian atasnya ini kita tambah terserah identitas, tapi saya ingin identitas. Saya buat di sini name in varchar, umur in number. Lalu sini kita buat sini siapa? Kita buat sini pertama. Quiz. Nah, sudah. Kita buka.
Dia di sini untuk nambahkan apa? Ini harus dikontrol S dulu. Nih, jadi dia di sini kalau misalnya belum ada, dia bakalan ini identitas ini nggak bakal ada. Cuma karena saya sudah membuatnya, jadi di sini udah masuk juga identitas di sini ada. Lalu yang kita buat, kita coba lagi call identitas. Kita kan pakai varchar tadi itu. Yang kita buat di sini misalnya namanya div. Kalau di sini koma, saya buat 20 dan 19 karena ini umur saya. Oh, nih, di sini muncul nama Habib umur sama 19. Kita buat parameternya itu dari create replace identitas ini. Kita gunakan dua parameter, yaitu yang ini name varchar nih baru umur in number nih. Ini dia parameter. Ini apanya prosedurnya nih. Nih, yang pay name umur untuk input baru ini outputnya sini. Kita baru bakalan ngupdate datanya dengan parameternya di yang quiz 3 sini. Eh, oh, untuk apa tadi? Saya membuat table baru yang namanya ini create table employee test. Tuh makanya saya sudah buat di sini tadi. Karena memang dibuat dulu. Ini udah selesai nih sini. Jadi dari table employee. Di sini saya sudah buat tabelnya. Baru sini kita lanjut aja yang ke yang quiz 4-nya. Di sini saya sudah membuatnya. Cuma kita buat di sini. Kita ulang lagi. Sininya jaga-jaga karena takutnya saya agak lupa. Read core English prosedur. Sebenarnya bisa saja di ini dari sini nih. Di copy baru ke sini. Sebenarnya dari sini nih bisa nih. Nih. Nih cuma kita kayak seperti kita ubah-ubah lagi. Ya pokoknya dari sini kita copy baru kita tinggal apa update dikit di bagian ininya. Update set salary ini. Jadi kalau misalnya mau gampangnya seperti copy cuma bagian DBMS ini diubah-ubah lagi jadi seperti ini. Baru kalau udah tuh kita buat update-nya di sini kan employee test. Ini employee test ini yang udah saya buat tabelan di sini nih. Dia bakal ngambil tabel dari sini. Nih, kita mengubah dari tabel ini aja. Baru kita ganti-ganti aja. Sini kita buat, oh kita jangan lupa ininya. Di sini contoh 4. Nah, ini udah saya buat di sininya. Di sini. Oh iya, kita cek dulu lagi. Nih, nih di sini ada nih gaji total nih. Nih, gaji total udah kebaca berarti di tabelnya. Lalu kita buat di sininya. Di sini execute. Sini kita buat gaji total
Oh, lupa. Kita lihat dulu di employee copy ini ada apa aja. From employee. Terus, nih, di sini punya saya memang sedikit kerja nih. Ada si Andi, Budi, Citra nih. Nih, di sini kita mau ngubah si Citra mungkin. Nah, ininya, sedikitnya, kita sedikit dulu sini, gaji, total. Baru sini kita buat satu kodenya, ID dia nih, di sini ID dia 1003. Baru kita koma, kita buat di sini kita buat berapa ya? 15% lah. Nah, sini sudah prosedurnya udah selesai nih. Kita cek lagi di employee di sini. Nih, dia dari 1000 nih, dia di 1150. Itu bonusnya dari 15%. Kita udah ngupdate gajinya berarti. Tuh, tuh contoh untuk yang update gajinya. Terus yang ini selanjutnya, ini kan cuma satu nih yang diapa ini misalnya. Kita pengen semuanya, kita buat tinggal misalnya si Andi Budi juga harus dapat bonus lah. Jadi kita harus tuh kita buat itu di contoh 5. Contoh 5 nih kita buat di sininya dia sama seperti tadi, cuma kita buat di sininya eksekusi gaji. Ada yang kita ubah lagi di sininya. Nih, saya sudah buat tadi. Nih, kita buat forecure, in, envelope ini. Di sini aku di sininya kita ketik lagi. Hmm, oh ya, kita execute lagi. Coba di sini eksekusi gaji. Ini kita buat bonusnya 15 saja semua. Nih. Nah, ini kan udah selesai nih untuk bonus-bonus semua. Kita cek lagi untuk semuanya. Nih. Ini kan di sini tadi awal 5750, 6950, 69 dari sini nih. Awalnya Citra yang dapat bonusnya nih. Cuma di sini kan kita eksekusi semua gajinya untuk dapat bonusnya misalnya. Untuk semuanya. Ini di sini dari Budi dari Andi dan Budi 5750, Budi 6900 jadi segini. Nih. Nih, jadinya Citra juga dapat nih yang. Ini kita selanjutnya kita bakalan membuat kan di sini kita udah pakai yang parameter nih. Sekarang kita masuk ke passing parameter dalam store prosedur. Di sini dia. Saya sudah membuat juga di sininya eh, kodenya karena biar query-nya biar cepat saja mungkin. Sini saya jelaskan sedikit di dalam parameter ini terdapat in, out, dan in out. Ini tuh hanya menerima input, out hanya mengembalikan output. Kalau in dan out itu untuk menerima output dan mengembalikan output. Kalau parameter itu untuk mengirim data dari parameter itu. Contohnya yang ini. Nih. Lalu di sini kita bakal update selarinya nih. eh, nih PMID nih. PMPID dari tab yang kita buat employee copy yang ini yang di quiz 3 nih. Lalu di yang newsletter nih. Ini tabelnya sama yang ini juga. Lalu di bawah sini
Ini sebagai new salary, gaji barunya. Baru di sininya, sini kita buat select, oh, kita buat ini aja. Kita buat di sini quiz 6 loh. Nah, udah, prosedurnya udah ada. Baru kita buat. Salah, bukan yang ini. Loh, salah nih. Loh. Nah, ini maksudnya. Nih, ini kan di sini nih replace mana dan sini kita buat di sininya nih kan. Oh, ini update salary ini. Update salary udah ada. Lalu di sini kita buat, kita execute dulu. Execute update salary. Soalnya si Elis, si tadi siapa namanya nih? Citra. Dia ID dia berapa nih? 1003. Dia ke 003 ID dia, baru kita tukar gajinya. Dari gajinya kan nih kan 13 berapa nih? 1322,5. Kita ubah jadi misalnya 2000 deh. Nih, kita buat di sini. Nah, di sini sudah, baru kita cek lagi. Salah. Nih, nih, dia ada 2000. Dari awalnya gajinya si Citra itu segini, karena kita execute, kita update salary-nya dia tadi jadi segini. Jadi 2000. Gajinya awalnya kan tadi nih banyak nih 13 nih. Sekarang tinggal 2000. Selanjutnya itu kita gunakan out nih. Sini saya sudah membuat juga. Kita eh, kita memakai out ini untuk mengeluarkan data. Contohnya PMID. PMID. Ini dari ID karyawan ini, salary out nih dari output dari salary karyawan. Lalu kita buat di sini em, kita buat apa ya? Select. Hmm. Oh iya, jangan lupa kita nih employee test. Ini ya, bukan yang employee test ini. Waduh, nih, nih di sini dia, ini kan get salary nih. Get salary udah masuk belum? Nih get salary, ini get salary-nya. Lalu kita buat di sininya, karena ada terbuat di sini, kita buat di sini pertama. Declare dulu. V salary employee test titik salary persen upload type pas, lalu kita buat titik komanya begin, baru get salary kita ubah yang hmm, punya sisi trial kita ubah. Sini kita buat di sininya di salary root kita begini dbms out ini put line, lalu kita buat sininya salary karyawan 3 sama dengan ini, oh ininya fee salary tuh sini
Nih, jadi dia akan munculin salary karyawan yang tadi, si Citra itu. Hmm. Tadi. Nih, dia munculkan si Citra nih 2000 nih. Tuh, untuk ngirim data keluarnya ya. Lalu yang selanjutnya ini, eh, untuk data keluarnya, yang selanjutnya ini select. Oh, ini, nih. Kita ulang lagi saja tadi. Kita kita di sini kita buat sekarang in out parameter. Sini saya sudah membuatnya nih. Get out parameter ini digunakan untuk input datanya. Lalu mengubah dan mengembalikan data. Hmm. Nah, setelahnya ini bump salary per persen. Di situ ada employee ID. Untuk buat yang baru itu persen. Lalu di sini kita bakalan buat di sininya. Di sini kita buat lagi yang declare lagi. V persen. Sini baru persen number. Hmm, ini dengan sabar. Aduh, ininya 10 aja buat ini koma. Lalu engine. Bam sari baru sen. Coba di sini 3 langsung ini dan mulai buat di sininya. Terus ini kita buat DBMS berikutnya. DBMS output put kalau di sini titik put input la output put line lalu yang ini salary baru karyawan 3 di persen. Lalu sini kita buat di koma lalu slash eh di sini ada yang salah salah bukan lagi 4. Oh, sebentar, free persen ya. Free persen ini lalu begin begin lalu bump salary by persen 0,3 persen dan kolom 1 line 4 bagian sininya ya. Bump salary by persen seharusnya udah sih. Itu DBMS output
Kita cari dulu yang kita cari di table tadi. Yang aneh banget. Pokoknya kan kita cari di sini aja. Awalnya ini 2000, jadi 2200. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi